Indonesia punya banyak agama, bukan hanya agama tertentu saja yang ada di Indonesia ya teman-teman. Kemajemukan dalam beragama itu membuat kita untuk bisa saling menghargai agama lain. Menghargai tetapi tidak berarti menyetujui, itu bagi saya teman-teman. Nah, perdebatan lintas agama adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dengan tujuan untuk memberikan edukasi, bukan dengan tujuan untuk memaksakan lawan debat untuk harus mengikuti atau bersikeras untuk harus mengikuti pola pikir setiap individu. Berdebat itu bukan untuk mencari keributan atau untuk mencari masalah, tetapi jika dalam suatu perdebatan lawan debatnya merasa dirugikan karena mungkin secara tidak sengaja lawan debatnya itu mengeluarkan kata-kata yang kata-kata tersebut sebenarnya masih dalam kategori yang wajar-wajar saja. Kemungkinan besar ada yang tidak beres dengan orang tersebut. Jika ajarannya saja sudah berbeda, bagaimana bisa ada unity? Masing-masing pihak tentu akan mempertahankan bahwa ajarannya lah yang paling benar. Ingat, kita hidup di negara Indonesia, hidup di negara yang kepluralitasan dalam beragama. Anda mau keluar-keluar bahwa ajaran Anda lah yang paling benar, tetapi tanpa Tuhan yang membuka hati Anda, memanggil Anda tidak akan bisa mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Tetapi bukan berarti Anda tidak melakukan perdebatan ya teman-teman, bukan berarti Anda tidak melakukan penginjilan. Nah, kesalahan dan kegagalan kita adalah orang lain yang beragama, orang lain yang mempunyai agama tersebut, orang lain yang mengimani ajaran tersebut, tetapi seolah-olah kitalah yang lebih paham dari mereka, seolah-olah kitalah yang mengimaninya. Masing-masing pribadi ya teman-teman, tentu akan mempertahankan bahwa logika mereka lah yang paling benar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek logika seseorang itu benar, logika seseorang itu dia tidak sesat dalam berpikir? Tentu teman-teman tahu istilah logical fallacy, ya kan, sesat berpikir. Itu ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi setiap kali kalau kita mendengarkan sesuatu atau mendengarkan perdebatan atau diskusi mungkin, kita tidak boleh langsung mempercayai setiap argumen atau setiap pernyataan ya teman-teman. Tetapi kita harus mengecek apakah penyampaian yang mereka sampaikan itu adalah masuk akal atau tidak masuk akal. Apakah penyampaian yang mereka sampaikan itu adalah benar atau justru penyampaian yang mereka sampaikan itu adalah sesat. Dalam arti apa yang mereka sampaikan itu berasal dari logika yang sesat atau sesat berpikir. Kita sudah tahu ya teman-teman, dalam keseharian kita, dalam konteks praktek ya teman-teman, kesesatan berpikir itu bukan hanya datang dari satu pihak saja, tetapi kadang juga terjadinya kesesatan berpikir itu ada pada dua pihak. Jadi bukan hanya datang dari satu pihak saja. Nah, kenapa dikatakan sebagai sesat berpikir teman-teman? Karena dia mempunyai karakter. Karakternya itu pertama terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Kemudian sesat berpikir itu biasanya diterapkan dalam argumen ya teman-teman. Jadi kita sebagai audiens harus selalu memperhatikan setiap argumentasi seseorang yang ada di dalam dunia perdebatan atau dunia diskusi atau dunia apapun. Kemudian karakter yang ketiga itu ya teman-teman, itu ada indikasi kesan menipu kepada orang lain. Jadi inilah karakteristik dari sesat berpikir ya teman-teman. Jadi setiap ada perdebatan atau diskusi, ya kita harus tahu karakteristik seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebaiknya kita sebagai audiens mulai bijak di dalam menggunakan logika mulai dari sekarang ini ya teman-teman. Kenapa? Karena membahayakan kita. Membahayakan kita dalam hal apa? Tentu akan membahayakan kita. Kita akan masuk dalam terperangkap bahkan terhasut di dalam kesesatan berpikir seseorang, di dalam kesesatan logika seseorang ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu? Bagaimana caranya supaya kita terhindar atau tidak terhasut dengan adanya kesesatan berpikir seseorang itu? Caranya adalah kita harus mulai mencoba untuk berpikir kritis mulai dari saat sekarang ini ya teman-teman. Nah, untuk kita bisa mengenali sesat berpikir itu kira-kira seperti apa, tentu kita juga dalam kehidupan sehari-hari pasti menemukan, selain di dalam dunia perdebatan, pasti juga kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks percakapan sehari-hari ya teman-teman. Misalnya ada teman kita itu dia punya rambut yang gondrong, rambut panjang, ya. Dan teman kita itu naik bis, tiba-tiba ada salah satu teman kita mengatakan, "Ya elah rambut gondrong kayak mau copet saja di sini." Nah, dari argumen seperti ini ya teman-teman, seolah-olah setiap orang yang mempunyai rambut gondrong atau rambut panjang itu adalah seorang pencopet dan selalu mendapatkan pandangan yang negatif. Padahal kan tidak. Belum tentu seperti itu. Belum tentu orang yang punya rambut panjang belum tentu adalah seorang pencopet, iya kan? Nah, inilah salah satu ciri-ciri dari percakapan yang sesat berpikir ya teman-teman. Sehingga saya sarankan untuk kita harus selalu berhati-hati di dalam menghadapi setiap argumentasi apapun, baik di dalam dunia perdebatan, dunia diskusi, percakapan sehari-hari. Kita harus berhati-hati di dalam menghadapi setiap argumen yang disampaikan, dilontarkan kepada kita oleh orang lain atau kepada orang lain oleh orang-orang tertentu. Jadi kita jangan langsung telan mentah-mentah ya teman-teman, tetapi kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis, kita harus punya sikap yang kritis. Jadi kita memang harus menumbuhkan mulai dari sekarang ini ya teman-teman, kita harus mulai menumbuhkan sikap kritis di dalam otak kita, di dalam pikiran kita ya teman-teman, supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang membuat kita terjerumus atau terperangkap di dalam sesat berpikir dari seseorang atau orang-orang tertentu. Nah teman-teman, logical fallacy itu dia punya banyak sekali jenis. Misalnya ad hominem, pasti teman-teman sudah mendengar istilah ad hominem bukan? Jadi ad hominem itu adalah sesat berpikir juga ya teman-teman. Ad hominem itu adalah jenis dari logical fallacy. Masih banyak ya teman-teman, salah satunya adalah ad hominem. Jadi ad hominem ini merupakan sesat berpikir di mana
ketika dua pihak sedang melontarkan atau menyampaikan argumen, kemudian satu pihak dia akan membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi ya teman-teman. Jadi itu adalah ciri-ciri dari logical fallacy ad hominem ya teman-teman. So, jika Anda termasuk salah satu ciri logical fallacy jenis ad hominem ini, ya saya sarankan perbaikilah cara berpikir Anda, perbaikilah uh, logika Anda ya teman-teman. Dan ad hominem ini ya teman-teman, kita sering temukan di dalam dunia perdebatan. Sebenarnya bukan hanya dalam dunia perdebatan saja, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita temukan. Jadi, jika Anda termasuk dalam salah satu jenis dari logical fallacy ini yaitu ad hominem, maka saya sarankan perbaikilah mulai dari sekarang. Kemudian ya teman-teman, kita juga pasti sudah mendengar suatu istilah seperti hasty generalization. Ya kan, pasti teman-teman sudah mendengar istilah seperti itu. Saya berikan contoh dari hasty generalization ini ya teman-teman. Misalnya, tiba-tiba dia mengatakan, Allah semua cowok itu brengsek, ya kan. Nah teman-teman, kalimat ini biasanya yang mengeluarkan kalimat ini adalah seorang perempuan, bukan seorang laki-laki ya teman-teman. Di mana kalimat tersebut dia keluarkan ketika dia sudah disakiti oleh pacarnya mungkin. Jadi dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ketika dia telah disakiti oleh pacarnya atau cowoknya, tiba-tiba dia langsung mengeluarkan kata-kata atau kalimat, Allah semua cowok itu brengsek. Secara tidak langsung ya teman-teman, itu merupakan suatu bentuk dari logical fallacy. Oke? Kenapa dia mengatakan seperti itu teman-teman? Allah semua cowok itu brengsek. Karena cewek tersebut ya teman-teman, dia mau mencoba untuk mengeneralisasikan kalau semua cowok itu adalah brengsek. Jadi dengan kata lain, istilah tersebut, Allah semua cowok itu brengsek, itu adalah istilah dengan sebutan hasty generalization atau over generalization. Oke? Padahal mungkin saja cewek itu kan mungkin saja dia baru kenal dengan cowok tersebut mungkin baru 3 hari atau 4 hari, tetapi tiba-tiba dia langsung mengatakan Allah semua cowok itu brengsek. Ingat ya teman-teman, bukan berarti semua cowok itu brengsek, oke? Oke teman-teman, itu adalah salah satu bentuk dari logical fallacy. Logical fallacy jenis hasty generalization, oke? Kemudian strawman, kita tahu strawman ya teman-teman. Jadi strawman itu adalah salah satu jenis logical fallacy juga ya teman-teman. Jadi strawman itu merupakan suatu keadaan di mana ketika ada dua pihak yang sedang berbicara, ya teman-teman, pihak lain yang akan menyimpulkan atau memberikan konklusi argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jenis logical fallacy ini, strawman, itu kesesatan berpikirnya itu adalah ketika ada dua orang yang sedang berbicara ya teman-teman, tetapi orang lain atau pihak lain yang menyimpulkan argumen dari dua orang yang sedang berbicara itu secara salah ya teman-teman, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Itu adalah sesat berpikir. Dan masih banyak ya teman-teman jenis logical fallacy lainnya, misalnya post hoc, circular reasoning. Nah teman-teman, kita sudah tahu bukan tentang circular reasoning. Circular reasoning ini ya teman-teman paling umum digunakan oleh banyak orang ya teman-teman. Misalnya teman-teman, kalau kita melihat ada orang sedang berdebat atau berdiskusi mungkin ketika seseorang ketika dia mau memberikan argumentasi, dan argumentasinya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Tuhan itu ada karena sudah ada di dalam buku atau di dalam kitab, di dalam sebuah kitab. Terus ada orang yang bertanya, kenapa saya percaya kalau Tuhan itu ada? Lalu pihak pertama menjawab, ya karena sudah ada di dalam kitab. Ketika kita bertanya lagi, ya kenapa bisa percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya karena sudah ada di dalam kitab, karena sudah tertuang di dalam kitab. Jadi di argumentasinya itu atau jawabannya itu hanya berputar-putar di situ terus, tanpa ada opini lain ya teman-teman yang bisa menguatkan argumentasinya. Jadi argumentasinya itu hanya putar-putar terus di situ, tidak ada jawaban lain lagi, tidak ada opini lain lagi yang bisa menguatkan argumentasinya. Argumentasinya di mana Tuhan itu ada karena sudah ada di dalam sebuah kitab. Jadi ketika ditanya lagi dengan pertanyaan lain, jawabannya itu, argumentasinya itu ya hanya berputar-putar di situ terus. Cobalah untuk kritikal sedikit. Kita juga sebagai audiens ya teman-teman, jangan langsung mempercayai setiap omongan orang. Tapi kita harus melihat ya teman-teman, apakah argumentasinya itu meyakinkan atau tidak, masuk akal atau tidak. Jangan argumentasi yang logical fallacy juga, yang sesat berpikir juga kita terimanya mentah-mentah tanpa kita berpikir kritis, seperti circular reasoning ini ya teman-teman. Masih banyak ya teman-teman jenis-jenis logical fallacy yang bisa kita temukan, bisa kita lihat ya teman-teman. Masih banyak lagi, misalnya begging the question, misalnya, kemudian false dilemma ya kan. False dilemma ini juga adalah sangat umum sekali digunakan oleh orang-orang ya teman-teman. Tentu kita sudah tahu juga false dilemma ini ya teman-teman. False dilemma ini merupakan salah satu kesesatan berpikir yang membuat pihak pertama itu seolah-olah hanya memberikan dua pilihan. Jadi dia kasih pilihan yang membuat dia dilema. Jadi hanya dua pilihan, tidak bisa memilih pilihan lain. Jadi dia hanya bisa memberikan dua pilihan dari argumentasinya kepada pihak kedua. Contoh yang bisa kita lihat dari jenis false dilemma ini ya teman-teman, ketika ada seorang berkata atau ketika ada seorang mengeluarkan kata-kata kepada orang lain, lu tuh tidak punya pendirian kalau hanya bisa mengikuti orang lain. Nah, akibat dari argumentasi ini, otomatis teman bicaranya, pihak kedua tersebut itu, dia tidak akan bisa berkutik lagi ya teman-teman. Dan dia bingung, dia mau menjawab apa. Karena sudah mengatakan seperti itu, sudah otomatis ya teman-teman mengatakan seperti itu. Lu tuh tidak punya pendirian kalau hanya bisa mengikuti orang lain. Apalagi yang bisa kita jawab, apalagi yang bisa kita sanggah. Hal seperti ini juga banyak kita temukan di dalam dunia perdebatan ya teman-teman. Jadi pesan saya teman-teman, apalagi kita ini kan hidup di dalam kemajemukan dalam beragama. Masing-masing agama atau masing-masing ajaran ya teman-teman, tentu dia akan mempertahankan bahwa mereka yang paling benar.
Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan ya teman-teman untuk mengetahui apakah argumentasi atau apakah konten atau apakah pernyataan yang dia sampaikan, ajaran yang dia sampaikan itu masuk akal atau justru logical fallacy. Ya caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita harus bisa berpikir kritis, jangan jangan langsung cepat mempercayai setiap argumentasi, setiap apapun ya teman-teman. Cobalah untuk berpikir kritis. So, jika Anda including dalam salah satu jenis logical fallacy ini, maka proof lah cara berpikir Anda. Cobalah untuk berpikir kritis, oke?